Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hasan di Pekalongan. Mas Hasan itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 silam. Jadi di Pekalongan itu kan memang identik dengan kain ya, terutama batik dan sebagainya gitu ya. Pokoknya di sana konveksi itu kan sangat besar. Nah, Mas Hasan keluarganya juga termasuk yang bergerak di bidang konveksi. Jadi Mas Hasan itu punya satu ruko, ada beberapa ruko gitu di beberapa pasar gitu ya. Nah, salah satunya itu yang memang udah dipegang sama Mas Hasan. Ada satu ruko di sana, biasa buka pagi, tapi nanti agak lumayan cukup siang, tutup istirahat, lanjut lagi, itu biasanya sampai malam sekitar jam 8. Jadi ceritanya malam itu, Mas Hasan seperti biasa, dia jaga toko di sana ya. Mas Hasan juga udah menikah, udah punya anak, dia jaga toko di situ. Nah, pada suatu malam di tahun 2011 tersebut, ada salah satu pembeli, ini biasanya jam 8 itu tutup ya. Nah, ini lagi mau tutup lah, gampangannya begitu. Lagi mau tutup, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu dengan pakaian rapi khas Jawa begitulah, pakai kemeja, pakai kebaya, sanggul dan sebagainya, lengkap dengan tasnya gitu. Itu datang ke situ, nanya, "Mas, udah mau tutup?" Nanya begitu si ibu tadi. "Iya Bu, silakan Bu, mau nyari sesuatu Bu?" Ya, nggak bilang ya memang mau tutup gitu kan, cuman nggak mau ngusir orang juga yang bertanya ke situ gitu. Akhirnya ya ditanya, "Ya Bu, silakan Bu, barangkali ada yang mau dicari gitu kan." "Ini Mas, saya lagi nyari kain kafan," katanya. "Kain kafan Bu?" Waduh, kain kafan ndak ada Bu di sini Bu. "Oh, ndak ada ya Mas ya. Terus saya belinya di mana ya Mas ya?" Mas Hasan juga nggak tahu di mana ya beli kain kafan. Ya biasanya mereka untuk keperluan batik atau apa gitu kan. Ini buat apa ya Bu ya, nanya. "Ibu butuhnya banyak atau enggak?" "Enggak sih Mas, saya butuh yang biasa itu buat ngubur orang." Ngomongnya begitu. Buat ngubur orang? Buat ngubur orang biasanya kebutuhannya sekian meter Bu, kata si Mas Hasan. "Iya Mas, yang jualan segitu di mana ya Mas ya?" Waduh, Mas Hasan sendiri memang nggak tahu waktu itu di mana ya. Kalau yang beli gulungan-gulungan tahu gitu kan. Akhirnya apa sih ibu tadi? Mas Hasan kan ngomong, "Bu, aduh, saya sendiri kurang tahu Bu, Mas, bisa tolongin saya ndak?" kata si ibu itu. "Iya Bu, tolongin apa?" "Besok saya kesini lagi Mas, tolong dicariin itu kain kafan," kata si ibu tadi. Aduh, Mas Hasan keberatan waktu itu, cuman kan nggak ngomong secara langsung ya. Nah, si ibu itu ambil dompetnya, buka tasnya, ngasih duit. "Mas, ini uang," kata si ibu tadi. "Saya ini titip, minta tolong lah, dicariin Mas," kata si ibu. Ya, meminta tolong seperti itu, Mas Hasan pun mau menolak gimana, sudahlah gampang, besok pagi tak cariin. "Ibu kesininya jam berapa besok?" kata Mas Hasan. "Saya kesini jam segini aja Mas, saat sampean mau tutup," kata si ibu itu. Oh ya sudah, pikir Mas Hasan itu ada jeda waktu buat nyari yang pertama. Yang kedua, ini ngasih duit segini, untungnya tuh ada gitu ya. Ya sudah Bu, saya coba cariin besok ya Bu ya gitu. "Iya ya Mas ya, tolong ya Mas ya," kata si ibu tadi. Baik Bu. Ya sudah Mas, kalau mau tutup, saya permisi dulu." Baik Bu. Akhirnya apa, Mas Hasan pun ini uang tak pegang dan sebagainya gitu. Akhirnya ibu-ibu permisi ke sana, jalan. Baru sekelebatan, Mas Hasan itu habis mindahin beberapa kain yang di luar itu ya. Dia itu masih sempat nengok ke sana, si ibu itu udah nggak ada gitu. Ibunya kok cepet banget, pikirnya Mas Hasan. Duitnya dilihat asli, ini duit asli bukan setan gitu, pikirnya Mas Hasan. Akhirnya sudah ditutuplah ruko tersebut. Sepulangnya ke rumah, Mas Hasan pun cerita sama istrinya, "Dek, tadi begini, ada ibu-ibu aneh pesen kain kafan, begini.
Itu orang atau bukan mas? Orang, kata si Mas Hasan tuh, orang ini ngasih duitnya, ini udah dikasih. Oh ya sudah mas, besok coba tak cariin. Akhirnya sama istrinya, esokan paginya cari-cari info. Soalnya apa? Mas Hasan di situ juga, itu ruko sebenarnya punya istrinya waktu itu. Dia yang istrinya yang, oh tau lah jaringannya itu lumayan cukup luas. Mas Hasan taunya cuman jualan, nungguin toko, tahu-tahu harga ini semeternya berapa dan sebagainya. Nah, ini istrinya pagi-pagi pun nyari info mengenai itu ya, kebutuhannya. Ya memang ada, cepet, oh ya situ aja. Akhirnya istrinya pun kesana ngebeliin. Truk, kasih, mas ini barangnya, duitnya ke sini. Udah dikasihin sama ke istrinya semua, udah ndak apa-apa gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Hasan pun dibawa ke ruko sana. Sekitar, yaitu sebelum tengah hari itu barang udah didapat. Ya Mas Hasan berjaga toko itu seperti pada hari-hari sebelumnya, banyak pelanggan juga dan sebagainya, sampai-sampai ya hampir lupa dengan bingkisan tersebut, dengan barang tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Ada beberapa ukuran di sini, sebenarnya ada 4 satu pouch, cuman nggak dipajang di sini ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya selama ini. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Hasan tadi. Mas Hasan hampir lupa, udah lupa lah boleh dibilang karena ada pelanggan dan sebagainya. Sampai akhirnya sore hari, oh iya dek, nanti malam ya sebelum tutup si ibu-ibu itu tuh mau datang ke sini. Akhirnya ditungguin lah sampai malam. Biasanya jam 8 teng itu udah mulai beres-beres. Orang-orang di sekitaran situ juga biasanya tutupnya itu lebih dulu gitu ya. Beda-beda 15 menit tipis lah kayak gitu. Nah ini Mas Hasan nungguin tuh jam 8. Kok si ibu-ibu itu belum datang ya gitu ya. Kemana ya, kita tak tutup aja atau bagaimana. Ditungguin, tak tungguin lah 5-10 menit lagi. Akhirnya Mas Hasan duduk di sana sambil beberes ya waktu itu. Udah tak beresin, masuk, nanti tinggal grep, tinggal nutup doang. Ditungguin 10 menit, belum datang. Sampai apa, setengah 9. Loh ini udah telat, udah udah dipanggil-panggil sama istrinya, misalnya udah di message. Mas kok belum pulang gitu kan? Iya ini masih nungguin orangnya gitu sampai sini. Ya udah mas, kalau nanti lama banget mending ditutup aja. Barangkali ibunya nggak ke situ atau lupa atau bagaimana. Istrinya ngomong seperti iya nih tak tungguin sebentar lagi sampai setengah 9 lewat lah kata si Mas Hasan ya. Akhirnya sudah. Mas Hasan udah mulai menyerah. Wah ini sih kayak gini kayaknya nggak datang. Kemarin kan janjinya jam 8 ini kok sampai jam segini nggak datang gitu kan. Mas Hasan akhirnya apa? Udahlah tutup aja. Giliran dia bangun mau nutup lagi balik ngadep ke arah rukonya situ. Mas, dipanggil si ibu itu datang. Mas, bu, wah hampir saya tutup bu kata si Mas Hasan. Untung belum tutup ya mas ya. Iya bu, sebentar bu. Akhirnya Mas Hasan pun masuk ke sana. Ngambil itu kain yang dikeresekin gitu. Bu, ini kainnya pesanan ibu yang kemarin. Oh iya, terima kasih mas. Maaf, saya terlambat katanya begitu. Maaf, saya terlambat. Oh yaudah, enggak apa-apa bu. Biasalah basa-basi. Meskipun agak sedikit kesel, tapi Mas Hasan, ya wis enggak apa-apa lah. Aku dapat untung dari sini juga. Nah, si ibu-ibu itu ngomong lagi, mas, saya mau minta tolong lagi. Iya bu, minta tolong apa? Besok saya pesen lagi ya mas ya. Pesen lagi bu. Iya, besok saya pesen lagi. Ini mas uangnya, langsung dikasih sama si ibu. Ini ya mas ya, pesan lagi. Nanti ya besok saya nggak telat deh kata si ibu itu. Besok saya, iya bu, baik bu. Kayak ini, kayak tadi bu. Iya mas, pesan segitu kata si ibunya. Oh ya udah, baik bu, baik bu. Nah ya udah mas, saya permisi dulu. Ser, Mas Hasan gini lagi, hilang si perempuan. Kok nggak ada lagi? Oh belok ke sini kali ya gitu. Cuman kemana ya dia? Akhirnya sudah ditutuplah si ruko itu. Mas Hasan pun pulang ke rumah, cerita ke istrinya, ngasih duit lagi, dek tolong besok beliin kain kafan lagi. Kain kafan lagi mas,
Buat siapa? Buat ibu-ibu yang kemarin pesen lagi. Buat apa ya mas ya? Ya nggak tahu, kata si Mas Hasan. Ya yang penting dia pesen ngasih duit, duitnya bener kan? Bener mas, duitnya bener. Ya sudah, beliin aja, kata si Mas Hasan. Oh ya wis mas, itu memang ada untungnya tuh lumayan gitu ya, hampir 30%, 40% itu ada dari harga Mas Hasan beli gitu kan. Akhirnya sudah, istrinya pun senang dan sebagainya. Keesokan harinya, singkat cerita ya, Mas Hasan seperti biasa buka ruko dan sebagainya. Kali ini tuh lebih ingat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh agak-agak lupa gitu kan. Oh ini si ibu nih, istrinya datang ngasih si kain kafan itu tadi. Oh iya ini mas, iya makasih ya gitu. Udah ditaruh di sana. Malam hari, tepat kali ini jam 8 malam, Mas Hasan itu masih belum memindahkan barang sedikit pun. Si perempuan itu udah datang gitu kan. Dari kejauhan Mas Hasan melihat, ibu-ibu itu gitu. Biasanya kan munculnya ngagetin, ini tuh enggak dari jauh, dari kejauhan itu udah kelihatan. Mas katanya, pesanan saya udah mas, ada bu ini bu, sebentar bu saya ambil ya gitu. Akhirnya diambil sama Mas Hasan, dikasih gitu ya. Nah begitu dikasih, bu nun sewu katanya. Saya mau nanya bu, nuwun sewu katanya, kata si Mas Hasan, mohon maaf banget bu. Iya mas, mau nanya apa? Ibu beli kain kafan itu sebenarnya buat apa sih bu? Gitu. Oh ini mas, yang kemarin itu buat suami saya katanya bu. Buat suaminya ibu bu? Iya buat suami saya, buat bungkus suami saya. Suami ibu maaf udah meninggal. Belum mas katanya begitu. Belum mas, belum meninggal. Kok dibeliin kafan begitu bu? Ya sudah popo, kata si ibunya, sudah popo. Lah terus ini yang baru ini buat siapa bu? Loh ini buat saya katanya. Buat ibu? Maksudnya gimana bu? Sampean nggak ngerti, kata si ibu itu ya. Sampean tuh nggak ngerti. Tapi ini buat ibu beneran. Iya ini buat saya, kemarin buat suami saya, ini buat saya. Dan mas, saya minta tolong lagi. Hari ini, besok tolong dibeliin satu lagi, kata si ibu itu. Beliin satu lagi? Iya, beliin satu lagi. Ini mas uangnya, gitu kan. Ibu itu memang mengintimidasi gitu ya. Jadi, dia tuh kayak tipe orang yang nggak bisa ditolak. Ini tak kasih uang, tolong beliin besok gitu ya. Tapi masih dengan jalur sopan gitu ya. Dan Mas Hasan pun, ya karena melihat untungnya itu tadi. Iya bu, baik bu. Besok ya bu ya, jam segini lagi ya bu ya. Iya mas, besok jam segini lagi. Ya kalau maaf agak telat, enggak apa-apa ya mas ya. Ya bu, tapi jangan kemalaman bu, katanya. Iya enggak, saya enggak kemalaman. Ya udah, makasih ya mas ya. Iya bu. Mas Hasan pun sengaja ngeliatin gitu si ibu-ibu itu pergi. Dan ternyata oh ya memang jalannya tuh ke sana slep, memang ngilang. Jadi bukan menghilangnya sosok hantu atau bagaimana. Akhirnya sudah, Mas Hasan pun tutup gitu kan. Pulang ke rumah cerita sama istrinya, dapat duit lagi. Ini, loh ini duit apa mas? Kan yang kemarin udah mas. Pesan lagi, kata si. Pesan lagi mas? Iya pesan lagi. Ini yang dagang kafan sempat nanyain aku loh mas katanya. Nanyain apa mbak? Sampai beli kafan tiap hari buat apa gitu kan? Wah ini pesanan suami saya katanya. Suami saya tuh dapat order rating ini begini gitu kan. Oh begitu mbak. Iya tuh kok tiap hari begini. Ini besok saya ditanya, besok aku ditanya lagi nih mas. Ya sudah enggak apa-apa lah, yang penting kan ada untungnya, kata mas. Akhirnya sudah. Keesokan paginya pun seperti itu, disediakan kafan tadi. Tapi pertanyaan di benaknya Mas Hasan itu makin kuat. Kali ini buat siapa bu gitu ya. Udah ditungguin, singkat cerita lagi, sampai malam hari. Malam hari si ibu itu ditungguin. Memang kemarin tuh bilang telat-telat sedikit katanya begitu kan. Jadi Mas Hasan pun sabar gitu ya. Tungguin jam 8:30 kali. Terus istrinya udah, mas udah datang orangnya? Belum, ini masih nungguin katanya. Dan 8:30 seperti yang telat sebelumnya, akhirnya datang si ibu itu. Srep. Mas katanya, kata si ibu. Iya bu gitu kan. Ini bu yang pesanan kemarin. Bu, saya mau nanya lagi.
Iya apa? Buat siapa gitu? Kata si ibu begitu. Iya Bu, buat siapa? Ini buat menantu saya, kata. Menantu Bu? Mas Hasan jadi ingat ngebayangin mertuanya gitu. Aku kalau dibeliin mertua kain kafan, oh sumpah ngeri banget pikirnya itu. Bu, buat menantunya Bu. Emang menantunya kenapa sih Bu? Yo, enggak apa-apa, menantu saya enggak apa-apa, kata si ibu itu. Menantu saya itu masih hidup, katanya begitu kan. Kalau masih hidup kok dibeliin kain kafan Bu? Ya enggak apa-apa Mas, emang kenapa? Kata si ibunya. Iya, Mas Hasan nggak punya jawaban gitu ya. Ya iya Bu, enggak Bu. Mas, besok lagi ya katanya. Besok lagi Bu. Iya. Keempat kali ya Bu, ya berarti Ibu ini pesan ya. Betul Mas, keempat kalinya. Emang besok buat siapa Bu? Besok buat anak saya, katanya begitu. Buat anaknya Ibu. Tadi menantu, ini berarti iya, itu buat anak saya, yang istrinya menantu saya, katanya begitu. Oh begitu ya Bu, baik Bu. Ini uangnya ya Mas, tetap dikasih. Langsung si ibu itu pun langsung pulang. Ya keesokan paginya begitu. Buat menantunya, buat anaknya, itu anak yang pertama. Nanti ini buat anak yang kedua, nanti buat pembantunya. Itu semuanya sampai sekitar hampir 2 minggu. Mas Hasan pun geleng-geleng. Ini gimana ya, sampai akhirnya ngobrol. Awalnya tuh ngobrol serius sama istri, tapi belakangan itu kayak sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu lah. Si ibu-ibu itu paling nanti datang lagi, pesan lagi, dan itu memang hampir terus-terusan selama 2 minggu. Dan yang terakhir setelah 2 minggu itu Mas Hasan pun ya udah nggak nanya-nanya, ibu itu datang, bingkisannya dikasih, nanti si ibu ngasih uang lagi seperti itu. Nah ini 2 minggu yang terakhir itu udah macem-macem lah, buat si Sadino, ini buat si Lucy, ini buat siapa, itu tetangga-tetangganya atau saudara keponakan atau apapun itu disebut-sebutin semua sama si ibu. Dan akhirnya di minggu kedua tersebut si ibu itu pun datang ke sana dan ya biasa pesan, ya Mas Hasan iseng-iseng buat obrolan gitu kan. Kali ini buat siapa Bu? Kali ini buat kamu Mas, katanya. Bu, yang bener Bu, buat saya Bu. Beneran ini nanti buat kamu, ini buat tempat kamu, buat ngebungkus kamu, kata si ibu itu. Bu, yang bener lah Bu lah. Oh serem Bu, saya enggak mau Bu. Saya bisa belikan kapan sendiri, kata si Mas Hasan. Ya enggak usah beli Mas, ini kan udah tak beliin. Terus oh, ya udah Mas, ini kemarin saya bayar. Ini kainnya, ya Mas Hasan nolak lah. Ya Bu, enggak usah Bu lah, ini buat ibu aja, buat yang lainnya dulu, kata si Mas Hasan ya. Buat yang lainnya dulu. Oh gitu Mas. Yus, tapi ini jatah kamu loh Mas. Nama kamu itu udah ditulis di sini. Itu dek gitu ya Mas Hasan. Namaku udah ditulis di situ. Kok bahasanya aneh dan serem ya, pikirnya Mas Hasan. Dan hari itu si ibu enggak ninggalin uang lagi. Mas Hasan kan nungguin apa, Mas makasih ya, permisi ya. Ini ibu itu pergi, cuman Mas Hasan bertanya-tanya, Bu, ibu ndak beli lagi Bu buat besok, kata si Mas Hasan. Ya buat apa beli Mas, orang yang dipesenin aja udah nggak ada, kata si ibu itu begitu. Hah? Maksudnya gimana? Lah ini kan kain kafanmu Mas, berarti kan besok kamu udah nggak ada Mas. Itu ngomong kayak gitu langsung lemes si Mas Hasan. Bu, maksudnya gimana Bu? Ibu itu langsung pergi begitu aja. Mas Hasan ya lemes, ini maksudnya gimana? Ya sudah tutuplah, grep. Akhirnya apa? Mas Hasan pun malam itu pulang. Dia kan naik sepeda motor gitu ya. Udah deket rumah, namanya apes gitu ya, kita ndak tahu Mas Hasan itu jatuh ke selokan. Brak! Jatuhnya memang kecepatannya nggak kencang, tapi entah kenapa jatuhnya itu kencang banget, kata Mas Hasan. Dan ya terjadi kecelakaan malam itu, Mas Hasan itu nggak sadarkan diri. Bangun-bangun itu sudah di rumah sakit. Kondisinya tadi pingsan gitu ya. Dan untung alhamdulillah Mas Hasan itu baik-baik saja. Memang ada luka yang lumayan cukup besar, luka menganga begitu ya. Tapi secara keseluruhan Mas Hasan itu baik-baik saja. Ya di situ istrinya tentu saja sedih gitu ya. Mas Hasan juga stres itu tadi mikirin kok si ibu ngomong seperti ini ya. Nah
Sampai mungkin kurang lebih sekitar 3 hari Mas Hasan di situ, dan Mas Hasan pun berpikir, ruko kan akhirnya tutup kan. Omongan ibu itu jadi kenyataan. Ya, Mas Hasan cerita sama istrinya, sama orang tuanya juga waktu itu. Akhirnya jadi kenyataan. Ibu itu untuk pertama kalinya, aku tuh selama 2 minggu itu nggak pernah tutup gitu kan. Hari Minggu pun tetap buka. Hari libur itu tetap buka. Pokoknya hari Minggu itu, 2 minggu itu nggak pernah tutup. Baru tutup kali ini, dan ini berhubungan dengan omongan ibu. Ibu itu nggak memesan lagi, soalnya kafan ini tuh buat kamu. Jadi ya besok kamu itu udah nggak ada. Ibu itu ngomong seperti itu. Iya, yang diceritain begitu keluarga kan merinding ya. San, kok serem gitu ya San? Ya apa sih San? Besok-besok lagi kalau pesen ditolak aja San, kata orang tuanya Mas Hasan. Ya iyalah, tentu saja Mas Hasan itu udah tahu seperti itu, bagaimanapun bentuknya pasti tak tolak. Akhirnya sudah 3 hari di rumah sakit, Mas Hasan pun mulai membaik. Mulai buka toko lagi kurang lebih sekitar 5 hari setelahnya. Setelah udah mulai stabil, baru buka toko lagi. Si ibu-ibu itu nggak datang lagi, beneran memang nggak datang sama sekali. Ditungguin sampai seminggu, ya sampai seminggu lah nungguin gitu ya, dengan penuh kecemasan, dengan penuh ketakutan. Seminggu nggak datang, 2 minggu nggak datang, sampai Mas Hasan itu udah benar-benar lupa dengan kejadian tersebut. Sampai akhirnya pada suatu malam, dan malam ini tuh aneh kata Mas Hasan. Dari awal ini tetangga-tetangga rukonya itu pada tutup cepet. Mas Hasan bingung, kok mereka pada tutup cepet ya gitu. Jam 7, ya selepas maghrib, mereka itu udah pada tutup. Mas Hasan, masih jam segini gitu ya, kok udah pada tutup. Dilihat jam, masih jam 7, kok udah pada tutup begini ya. Ya Mas Hasan pun diem di situ. Udahlah, aku kan nunggu jam 8 seperti biasa, targetku jam 8. Ditungguin di sana. Begitu udah sepi, ini tetangganya itu udah pada pulang, Mas Hasan itu handphone yang dilalahnya itu mati gitu. Dan sebelumnya udah ngasih tahu istrinya, HP ku lowbat kata si Mas Hasan. Nah, Mas Hasan nunggu duduk di sana, dan si ibu-ibu itu datang ke situ. Mas Hasan kaget gitu. Astagfirullahaladzim, si ibu-ibu itu datang lagi. Nah, datang ke sana, loh Mas, kok belum tutup? Kata si ibu. Belum jam 8 Bu. Mas Hasan ngeliat jam, masih jam 7. Dilihat lagi, asem, jamnya ternyata mati di tokonya itu. Asem, jamnya mati ternyata. Mas, kok belum tutup? Iya Bu, ini mau tutup, kata Mas Hasan. Mas, kok sampean buka lagi sih? Ditanya begitu. Buka lagi gimana Bu, maksudnya Bu? Kan kemarin sampean udah tak bungkus, kata si ibu ngomong begitu. Mas Hasan udah nggak mau nanggapin itu ya. Dia diem aja, udahlah aku nggak mau nanggapin. Bu, maaf Bu, saya mau tutup. Cuman nanggepin itu begitu doang. Tapi Mas, aku mau pesen ini lagi, mau pesen. Enggak Bu, sama yang lainnya aja, kata Mas Hasan. Maaf Bu, sama yang lainnya aja. Loh, kok begitu Mas? Yes, pokoknya sama yang lainnya aja. Nah, waktu itu Mas Hasan kan akhirnya sibuk gitu kan, mindahin barang. Asem, ini hasilnya udah jam berapa gitu, kok jam segini masih kebuka, kok jam segini dia udah telat gara-gara jamnya itu mati itu. Akhirnya apa, si Mas Hasan sambil beres-beres itu nengok ke arah belakang, ke arah si ibu itu. Mas, kok begitu sih Mas? Yuk, jangan begitu Mas, orang aku butuh Mas gitu kan. Butuh Mas, ini buat selimut, kata si ibu itu. Selimutnya orang mati atau bagaimana, kata Mas Hasan ya. Nah, Mas Hasan ngeliat ke belakang, ini si ibu-ibu itu ngomong itu sambil mundur gitu, itu yang bikin serem gitu. Ngomongnya aku sambil mundur begitu, tapi mukanya tetap ngeliat ke arah Mas Hasan. Dia tuh mundur begitu. Astagfirullahaladzim, kok serem banget sih, bodo amat, aku nggak mau nanggepin gitu, Kenapa? Ditutuplah ruko tadi. Nah, begitu ditutup grep, si ibu itu udah nggak ada. Istrinya Mas Hasan datang ke situ bawa motor. Mas, apa-apaan sih Mas, jam segini belum pulang, kata si istrinya. Maaf, kata si Mas Hasan. Emang kenapa sih, ada apa sih gitu kan. Dibuka lagi lah pintunya, jegrek. Tuh, lihat tuh jamnya tuh. Kenapa Mas, emang Mas? Itu jam berapa? Jam 7, jamnya mati ya Mas ya.
Jamnya mati, kata si Mas Hasan. Tak pikir masih jam 7 kan. Istrinya pun akhirnya ketawa di situ, mungkin mau marah gitu, kesel, khawatir soalnya kok suamiku ndak pulang-pulang, sampai akhirnya disusulin ke situ, ke ruko. Ternyata jamnya mati, yo istrinya nggak gerak malam-malam di situ. Suami istri Mas Hasan pun jadi ketawa-ketawa. Dia pun nggak cerita dulu tuh sama salah si ibu-ibu itu ya, udah ditutup. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dibahaslah masalah itu. Tadi datang lagi si ibu itu. Ais ngomongnya tuh nggak enak lah katanya. Kamu kok masih buka sih Mas? Padahal kan kamu udah dibungkus. Itu seperti itu dek. Ih kok serem banget ya Mas ya. Ya makanya. Terus apa? Dia itu mau pesan lagi. Terus kamu jawab gimana Mas? Ya enggak lah, aku nggak mau dia pesan-pesan seperti itu. Udah nggak bener gitu kan. Dan akhirnya ya Mas Hasan dengan rasa penasarannya tersebut, dia pun hari-hari selanjutnya itu tutupnya lebih cepat. Jadi ternyata sebelumnya itu sewaktu orang-orang itu udah pada tutup, yaitu udah jam 8 ya, Mas Hasan jamnya ngelihatnya masih jam 7 karena jamnya itu mati tadi. Keesokan harinya Mas Hasan itu tutup lebih cepat. Di antara semuanya Mas Hasan itu pokoknya jangan jadi yang terakhir. Aku pokoknya mau tutup duluan gitu. Akhirnya tutup duluan terus sampai ya tetangganya itu pada nanya, San, kenapa San kok tutupnya cepet terus? Iya, ada perlu gitu kata si Mas Hasan. Bocah lagi nyariin bapaknya terus, kalau nggak sama bapaknya nggak mau tidur. Oh begitu. Akhirnya sudah kan. Dengan alasan seperti itu Mas Hasan itu tutup lebih cepat dan alhamdulillah bulan-bulan selanjutnya itu nggak pernah kedatangan si ibu itu. Cuman dengar-dengar beberapa ruko dari Mas Hasan di sana itu didatengin lagi sama ibu-ibu itu. Dengar-dengar cerita Mas Hasan langsung nyamperin ke sana. Mas, Mbak, aku udah ngalamin katanya begitu. Mending gak usah diurusin kata Mas Hasan. Takutnya ya itu tadi, saya tuh ngalamin kecelakaan Mbak. Takutnya itu sesuatu yang gak beres. Siapa tahu sampean itu bagian dari ritualnya dia gitu ya. Yang aku juga gak ngerti itu. Aku sampean ngalamin Mas. Saya tuh ngalamin gitu. Enggak, cerita tuh sama si Yadi tuh. Yadi tuh ruko di sebelahnya. Mas Hasan udah sempet cerita gitu ya, waktu ya nggak jauh-jauh dengan kejadian tersebut. Akhirnya ya dikonfirmasi sama Mas Yadi begini-begini. Iya Mbak, Mas mending jangan Mas, nggak usah terus. Akhirnya untungnya itu tadi suami istri itu pun akhirnya menolak, dan cerita itu pun akhirnya nyebar ke beberapa orang. Kalau misal ada yang mau beli begini-begini itu ditolak aja, jangan mau. Dan ya pedagang di sana pun akhirnya kompak gitu ya. Udah kita misal ada yang beli beginian dan terus menerus, ya kalau belinya satuan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau belinya terus menerus ya jangan. Dan anehnya itu justru orang yang jual kain kafan yang misal yang udah dipotong-potong, yang udah disediain gitu ya, ini malah nggak pernah kedatangan. Justru yang didatangi itu orang-orang yang seperti itu kayak Mas Hasan, yang memang nggak menjual barang tersebut. Ya itu aja satu cerita dari Mas Hasan. Terima kasih banyak Mas Hasan di Pekalongan sana gitu ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Oh ya, dan perempuan tadi itu nggak tahu jejaknya dia siapa, tinggal di mana dan sebagainya, itu Mas Hasan nggak tahu sama sekali. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas waktunya, atas tenaganya, atas kuotanya, atas semuanya. Terima kasih. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.